berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartiningsi, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dari SDN Keramat 06. Berikut ini adalah beberapa video budaya positif yang sudah dilaksanakan di SDN Keramat 06. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini kita sebelum belajar akan pembiasaan literasi dulu. Nanti satu persatu Ibu persilakan setiap kelompok ke belakang ada pojok baca. Kamu ambil satu buku lalu kita mulai membaca 15 menit sebelum belajar. Siap? Siap. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya?
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta. Bukan sapu-sapu nih. Udah ya. Ini daun ini panas. Iya. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harti Ningsi, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dari SDN Keramat 6. Berikut ini adalah aksi nyata keyakinan kelas di kelas saya. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini Ibu punya apa ini? Ibu ingin kamu tulis satu keyakinan kelas yang kamu bisa. Ya, apa keyakinan kelas itu? Untuk meyakinkan diri kamu bahwa saya bisa jadi anak yang baik di sekolah. Saya bisa belajar dengan baik. Keyakinan kelas bisa dimulai dari diri kamu. Apa yang ingin kamu capai di dalam kelas ini, kamu tulis di sini. Gunanya adalah untuk menguatkan kamu. Ya, siap? Baik anak-anak, kamu sudah tulis keyakinan kelas kamu? Coba tunjukkan. Tunjukkan. Ya.
Oke, bagus, sip. Silakan Sabrina, lanjut tempel ke depan. Ya, kamu boleh tempel di situ. Kamu pilih tempatnya, ditempel keyakinan kelas yang kamu buat. Baik anak-anak, alhamdulillah keyakinan kelas kamu sudah jadi. Ini adalah apa yang kamu tulis, apa yang kamu yakini dan harus kamu laksanakan. Siap melaksanakan keyakinan? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartiningsi, saya CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dari SDN Kramat 6. Berikut ini adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Sakilah, kamu tahu nggak kenapa dipanggil sama ibu? Ya Bu, maaf Bu, Kenapa minta maaf? karena tadi saya di kelas. Oh iya, ibu maafin. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Termasuk ibu juga pernah berbuat salah. Tapi ketika kita berbuat salah, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Setuju nggak? Setuju Bu. Oke. Menurut kamu nih, tidur di kelas itu bagus nggak sih? Enggak Bu, Kenapa? karena melanggar keyakinan kelas. Pintar. Berarti kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Coba sebutin. Tidak terlambat, Tidak terlambat, tidak melawan guru, tidak melawan guru, tidak bermain di kelas. Tidak bermain di kelas. Salah satunya tidak tidur di kelas. Pinter. Salah satunya tidak tidur di kelas. Tadi yang kamu sebutkan adalah beberapa keyakinan kelas di kelas kita ya. Iya. Nah, oke. Kira-kira nih, kamu masih mau terlambat nggak besok? Mau terlambat. Maaf. Kira-kira besok kamu masih mau tidur lagi di kelas? Kagak Bu. Enggak ya. Oke. Supaya kamu besok nggak tidur di kelas, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidur lebih awal agar tidak tidur di kelas. Oke, kamu akan tidur lebih awal supaya di kelas nggak ngantuk ya? Benar. Benar. Yakin? Bu. Janji? Oke, ibu tunggu janji kamu. Kamu harus berusaha lebih baik. Dari hari ini, kamu memperbaiki kesalahan kamu. Oke? Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartiningsi, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dari SDN Kramat 6. Berikut ini adalah video pengimbasan budaya positif di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Keramat 06 Ibu Subardia SPD dan tenaga pendidik dan guru pendidik dan tenaga kependidikan SDN Keramat 06 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul bersama pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita rindukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan semoga semua yang ada di sini mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya Bidadul Maghfirah sebagai pembawa acara izin menyampaikan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara pengimbasan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Harti, yang ketiga rapat koordinasi yang akan disampaikan oleh Ibu Subardia SPD selaku Kepala Sekolah SDN Keramat 06, dan yang terakhir yaitu penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pengimbasan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Harti. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Subardia, Kepala Sekolah SDN Keramat 06, yang saya hormati rekan-rekan guru dan teknik SDN Keramat 6. Terima kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktu untuk acara pengimbasan saya. Ini adalah salah satu program dari guru penggerak. Saya harus mengimbaskan ilmu apa yang sudah saya dapat selama beberapa bulan ini. Untuk hari ini acaranya adalah pengimbasan modul 1 budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini. Untuk materinya adalah sebagai berikut. Teman-teman, saya selaku guru penggerak merasa bahagia, merasa bangga karena bisa mewakili SDN Keramat 6 ini untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya merasa senang, ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapat. Salah satunya adalah budaya positif. Nah, di sini yang dimaksud dengan budaya positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman pasti di sekolah sudah membiasakan kebiasaan baik, ya. Dan saya sudah coba rangkum kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Ini contohnya. Ya, ini adalah beberapa budaya positif atau kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ya, di antaranya kita berbaris dulu sebelum masuk, lalu murid-murid bersalaman dengan guru-guru. Itu adalah contoh salah satu budaya positif. Lalu berikutnya budaya positif apa lagi yang ada di sekolah kita? Menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Nah, itu juga masuk budaya positif. Berdoa sebelum memasuki kelas. Yaitu lalu ada lagi karena kita ini kan sekarang masih
COVID ya, walaupun sudah berkurang alhamdulillah, tapi kita tetap ada kebiasaan positif, yaitu mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Lalu apalagi ada sholat duha bersama, ada literasi. Nah, kita memiliki di sekolah kita ini kita memiliki banyak fasilitas, terutama di kelas-kelas. Setiap kelas punya pojok baca. Dan di sekolah kita pun ada perpustakaan yang sangat menunjang untuk literasi kegiatan anak-anak didik kita. Nah, itu juga bagian dari budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Apalagi budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah ini? Salah satunya adalah sholat duha. Sholat duha dilaksanakan seminggu sekali. Ya, itu terutama untuk yang beragama Muslim. Ya, kita biasakan budaya baiknya itu adalah mengenalkan kepada anak salah satunya bagaimana cara beribadah yang baik. Lalu apalagi ada senam bersama. Senam bersama biasa kita laksanakan di hari Kamis. Teman-teman juga pasti ikut terlibat ya. Nah, di situ merupakan salah satu budaya positif di sekolah kita yang anak-anak itu senang belajar. Karena belajar itu memang idealnya tidak hanya di dalam kelas, salah satunya adalah di luar ruangan. Dengan senam bersama, anak-anak akan menjadi senang. Lalu berikutnya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di pendidikan guru penggerak ini saya diajarkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya ini sudah terbiasa, kita sudah paham ya, karena Ki Hajar Dewantara adalah salah satu dari tokoh pendidikan nasional kita ya. Di sini saya diajarkan bahwa dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir ibarat kertas putih yang kosong. Jadi biasa disebut dengan teori bukan tabula rasa. Lalu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara juga, semua anak terlahir dengan minat dan bakatnya masing-masing. Anak didik kita itu unik ya teman-teman. Jadi ada yang mungkin dia lebih senang dengan olahraga, ada yang bakatnya di nyanyi, ada yang bakatnya di menggambar. Nah, sebagai guru itulah tugas kita, bagaimana kita memfasilitasi dan memotivasi anak didik kita. Lalu apalagi dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Jadi intinya adalah anak bahagia berangkat ke sekolah. Ya, anak itu senang kalau mau ke sekolah, asik. Besok aku ke sekolah nih, ketemu sama bu guru, ketemu dengan teman-teman. Nah, itu salah satu filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apalagi selanjutnya adalah guru itu ibarat petani, murid itu ibarat tanaman padi. Nah, mungkin kita semua tahu ya, rekan teman-teman, yang namanya petani itu pasti sebelum mengolah lahannya sudah mempersiapkan. Apa yang disiapkan? Bibitnya, tanahnya, lalu dicangkul, setelah dicangkul ditanam, setelah ditanam nggak dibiarkan, kita harus siram, kita harus pupuk setiap hari secara berulang-ulang. Nah, disinilah Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu seperti petani. Jadi kita nih sebagai guru ini petani. Bagaimana mengolah anak didik kita nih supaya sukses? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pasti mempersiapkan materi pembelajaran, kita mempersiapkan metode, kita juga mempersiapkan trik-trik biar anak itu senang belajar. Selain itu, kita juga menganggap anak itu anak yang istimewa. Jadi berbeda. Kita sebagai guru tidak bisa mensamaratakan anak didik kita, karena tadi dibilang anak didik kita itu punya bakat masing-masing unik. Nah, sebagai guru kita harus paham nih, bagaimana nih nanti ada pembelajaran yang namanya
diferensiasi ya di pemeliharaan. Bagaimana kita mensikapi anak murid kita, anak didik kita supaya mereka bisa belajar dengan baik. Lalu apa yang berikutnya adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di pendidikan kita itu mengenal dengan kodrat alam. Apa sih kodrat alam? Kodrat alam itu adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memanfaatkan lingkungan alam sekitar kita sebagai media atau sumber belajar. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kodrat zaman? Kodrat zaman adalah kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman kita yang sekarang, yang berbeda dengan zaman dulu. Mungkin pada zaman pendidikan kolonial itu kalau sekolah itu kalau nggak dihukum, dipukul ya, atau disetrap, atau diapa. Nah, kalau sekarang berbeda. Kita dengan pendekatan, tidak perlu dengan hukuman. Itu namanya kodrat zaman. Karena zaman sekarang itu kan kita sudah menggunakan media yang lebih canggih ya untuk pembelajaran. Berbeda dengan zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu masih pakai papan tulis, masih pakai gambar dulu kalau mengajar. Kalau sekarang zamannya itu sudah canggih. Kita harus belajar lebih rajin lagi. Ya seperti saya, alhamdulillah. Ketika saya masuk guru penggerak, saya jadi termotivasi. Bagaimana caranya? Oh iya, saya harus bisa belajar IT ini. Saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Nah, saya rasa teman-teman pun sama seperti saya, termotivasi, bersemangat. Kita harus punya visi ke depan untuk pendidikan kita. Lalu apa yang terakhir adalah berpihak pada murid. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu salah satunya adalah berpihak pada murid. Bagaimana berpihak pada murid? Kita itu lebih mengutamakan murid. Kita harus memahami kondisi murid. Ya, misalnya kalau terlambat itu kita tanya dulu, kenapa terlambat? Jangan langsung diomelin, dihukum. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Kita berpihak pada murid, kita mempersilakan anak-anak untuk bertanya, belajar berani. Ya, jadi di kelas misalnya ada yang nggak bisa, ayo kita bantu. Sebagai guru kita pendekatan satu persatu ke murid-murid kita. Next, berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ya, yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang terakhir nih biasanya nih. Kita sebagai guru ya kadang-kadang karena kita merasa kita lebih dewasa dari anak-anak. Kadang-kadang kita suka memaksa murid, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu sepertinya harus kita rubah paradigma itu. Kita coba berdiskusi kepada anak-anak, kita lihat kemampuan anak-anak, kita lihat juga kira-kira metode apa yang cocok. Kita harus sebagai guru itu harus pintar mengolah kelas kita. Nah, teman-teman, kita ice breaking dulu yuk. Sebentar. Kita ice breaking dulu biar gak bosen. Yuk, jalan yuk. Ya. Nah, ice breaking ini juga adalah salah satu bagaimana kita mengajar di kelas supaya anak-anak gak bosan. Kadang-kadang anak-anak kan kalau udah belajar nulis mulu atau dengerin selama gurunya aja. Nah, kita rubah nih paradigmanya. Yuk kita coba kasih ice breaking ketika kita mengajar. Nah, ini adalah salah satu contoh ice breaking yang saya terapkan di kelas saya. Yuk kita sama-sama ice breaking ya teman-teman. Yuk, aduh maaf sebentar.
Terima kasih banyak teman-teman. Iya. Jadi ya, ini ice drinking tadi itu salah satu bagaimana kita sebagai guru bisa menciptakan pembelajaran di kelas supaya nggak bosan. Namanya anak-anak itu paling seneng loh bermain, bernyanyi, ya itu anak-anak paling seneng. Jadi sebagai guru yuk kita sama-sama. Saya juga masih belajar, teman-teman juga bisa mengambil ilmu dari apa yang saya sudah dapat di guru penggerak. Salah satunya itu ice drinking. Lanjut ya. Berikutnya adalah tentang disiplin. Kita pasti sudah terbiasa dengan kata disiplin. Nah, apa makna disiplin? Kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi teman-teman dalam mendisiplinkan anak di sini dijelaskan bahwa tidak perlu dengan hukuman. Ya, jadi kita bisa bertanya kepada anak kalau dia melanggar peraturan, kita tanya, mengapa kamu melanggar peraturan? Nanti dia akan menjawab. Nah, kita gali kepada murid itu. Kenapa kamu melanggar peraturan? Nah, terus kira-kira kalau melanggar peraturan itu salah nggak sih? Nah, pasti dia akan menjawab, iya Bu, salah. Nah, nanti dia akan timbul dari dirinya. Kita tanya bagaimana supaya dia bisa disiplin. Nanti anak itu akan dengan sendirinya timbul dalam hatinya, oh iya, dalam dirinya. Oh iya, saya harus begini supaya saya bisa disiplin. Nah, itu ada nanti materinya, namanya penerapan segitiga restitusi. Baik, lanjut. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Betul, tadi kita tetap sebagai guru harus bisa mendisiplinkan siswa. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi siswa itu kita gali dirinya supaya muncul motivasi di dalam dirinya bagaimana dia bisa bersikap positif, bisa bersikap disiplin. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk disiplinkan. Ya, jika ada murid yang tidak disiplin, sudah kita ingetin, misalnya sudah kita ingatkan, sudah ini, tapi masih dablek, kadang ada yang begitu ya. Nah, mungkin kita butuh pihak lain. Kita bisa komunikasi dengan rekan sejawat atau bisa minta masukan kepada ibu kepala sekolah. Bagaimana ini cara menangani murid yang seperti ini. Selanjutnya, ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang motivasi eksternal, ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi biasanya murid akan begitu, aduh supaya saya nggak dihukum, saya nggak boleh terlambat nih. Nah, itu berarti timbul kesadaran di dalam diri siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Nah, biasanya reward nih. Teman-teman pasti suka kasih reward ya ke murid-murid ya. Kalau dia nilainya bagus, kasih reward. Kalau dia misalnya pakai seragamnya lengkap, kita kasih reward. Nah, reward itu bisa tidak harus dengan benda, bisa juga dengan pujian, ya. Tapi kadang anak itu pasti akan berpikir gini, ada siswa yang berpikir gini, iya aku mau nilai 10, biar dikasih permen sama bu guru. Satu sisi itu nggak apa-apa, bagus, kita memberi reward. Tapi kita harus ingat, memberikan reward berupa benda itu nanti mereka hanya akan terbiasa, akan baik jika diberi. Jika ada yang akan dia dapatkan, itu tidak sepenuhnya bagus juga. Karena reward itu tidak harus diberi permen, tidak harus diberi. Dengan pujian juga itu sudah reward. Misalnya murid kita yang bernama
Aras ya nilainya 100. Nah, nggak perlu dikasih permen ini Aras 100, nggak cukup. Oh, Aras bagus nih nilainya 100, pertahankan ya. Nah, itu anak akan bangga, dia akan cerita nanti di rumah. Mama, aku nilainya 100, tadi dipuji loh sama guru, pasti itu. Anak seperti itu ya. Jadi ini mungkin pembelajaran juga buat saya dan teman-teman bahwa memberi reward itu tidak harus dengan benda. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya melakukan. Nah, ini juga ada teori motivasi yang seperti itu. Jadi ada murid yang, oh saya harus rajin nih biar dapat nilai bagus. Nah, itu kan motivasi namanya. Kalau saya rajin, kalau saya bagus, nilai saya bagus, pasti nanti ayah bunda senang. Berarti dia punya motivasi di dalam diri. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke peraturan kelas. Peraturan kelas ini, setiap kelas kita pasti punya peraturan. Peraturan kelas ini bisa menjadi satu titik di mana dia akan menghasilkan budaya positif. Jadi ketika kita di kelas punya peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh siswa, maka nanti akan timbul di hati siswa itu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang timbul dari dalam diri siswa bahwa saya harus berbuat seperti ini supaya saya jadi anak yang baik, supaya saya jadi murid yang baik. Nah, dari keyakinan kelas ini, jika setiap kelas memiliki keyakinan kelasnya masing-masing dan diterapkan dalam kehidupan di lingkungan sekolah, maka di lingkungan sekolah itu, di lingkungan sekolah kita akan timbul budaya-budaya positif secara otomatis. Kenapa? Karena di dalam kelas kita sudah sebagai guru tuh sudah menerapkan, sudah mengajarkan. Nah, sudah di kelas sudah kita terapkan, otomatis anak-anak akan menerapkan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, setelah mereka menerapkan budaya-budaya positif itu ya di lingkungan sekolah, maka mereka akan melaksanakan budaya positif itu di luar lingkungan sekolah. Jadi akan ada ketersinambungan, akan berkesinambungan dari keyakinan, dari peraturan kelas dulu yang sudah diyakini anak-anak, lalu anak-anak menjalankan di kelas. Setelah di kelas mereka bisa menjalankan, mereka jalankan di lingkungan sekolah. Setelah di lingkungan sekolah sudah terbiasa dengan budaya-budaya positif, mereka akan bawa budaya positif itu di lingkungan tempat tinggal. Dan itu pasti akan menjadi nilai lebih untuk sekolah kita. Ya, ketika nanti di jalan saya ada murid yang baik, berperilaku baik, saya akan dilihat, wah itu murid dari SD mana tuh? Oh dari SD Keramat 6. Bangga kita sebagai guru, ya murid kita bisa menjadi contoh. Nah, lalu kenapa sih tidak peraturan saja? Kenapa mesti ada keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika ini contohnya ya, contoh secara konteks. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah apa tuh teman-teman? Kalau kita naik motor harus pakai helm peraturannya. Karena memang sudah peraturan lalu lintas ya di jalan ya harus menggunakan helm. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika kita masih COVID ini harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah itu juga kan, kenapa sih kita harus 3M? Itu jadi pertanyaan. Sama seperti dengan keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Nah disinilah kita sebagai guru harus bisa ya pendekatan ke anak-anak. Jadi setelah adanya peraturan itu bukan hanya dibaca, bukan hanya oh iya hari ini harus begini, tapi harus ditimbulkan dari hati, memotivasi siswa bahwa peraturan kelas itu harus jadi keyakinan bahwa saya harus jadi siswa yang baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya hanya sekedar tertulis,
Tapi kalau keyakinan itu adalah peraturan yang kita yakini bahwa itu dapat merubah kita menjadi lebih baik. Ya, seperti siswa misalnya datang tidak terlambat. Peraturan kelas 5A, tidak datang terlambat. Nah, dia meyakini di dalam dirinya, kalau saya mau jadi murid yang baik, maka saya jangan terlambat. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah pengertian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gossen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi tingkatannya keyakinan kelas itu lebih dari peraturan yang ada di kelas. Intinya seperti itu. Lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Penyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat siswa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu boleh dirubah sewaktu-waktu, ya, sesuai dengan kondisi kelasnya. Dan yang perlu diingat teman-teman, kalau kita buat keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Supaya anak-anak ingat. Tuh. Lanjut, ini peraturan. Misalnya ada contoh ya. Kalau peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, di kelas ini, kelas 5A itu ada pojok baca. Anak-anak biasa literasi sebelum memulai pelajaran. 15 menit membaca. Nah, di sini ada peraturan, sesudah membaca harus ditaruh lagi. Nah, kalau tertulisnya itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya setelah membaca. Nah, lalu keyakinan kelasnya apa? Oh iya, setelah membaca saya harus bertanggung jawab nih sama diri saya. Bagaimana? Saya kembalikan lagi ke tempatnya. Disitulah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya coba terapkan di kelas saya, teman-teman. Jadi, saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, perbedaan antara keyakinan dan peraturan, lalu kita coba terapkan di kelas dengan memberikan sepotong kertas kecil ke murid-murid kita, lalu mereka tuliskan apa yang mereka yakini mereka bisa kerjakan, ya. Nah, ini di sini ada beberapa anak sudah menuliskan keyakinan kelasnya. Setelah sudah menulis keyakinan kelasnya, dirangkum oleh teman-temannya menjadi beberapa saja, tidak perlu terlalu banyak. Nah, disitulah nanti kita akan menerapkan ke anak-anak yang kelas itu. Nah, berikutnya adalah teori tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, biasanya kita kalau ada murid yang salah, kita suka hukum ya. Nah, nanti kita mulai berubah deh, jangan pakai hukuman, ya. Ini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi begini contohnya, misalnya ada murid yang terlambat ya, kita suruh berdiri di lapangan, ya, diri 2 jam gitu misalnya. Nah, itu hukuman, itu akan menyakitkan buat murid, itu tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya adalah kita melakukan pendekatan ke anak, kita tanya kenapa terlambat, lalu bagaimana kita tanya ke anak itu jalan keluarnya. Karena hukuman itu akan membekas ke siswa, ya. Sedangkan konsekuensi itu biasanya kalau berbuat kesalahan, siswa akan menerima konsekuensinya.
Ya, apa biasanya? Ya kalau salah ya harus berjanji, sadar untuk memperbaiki. Ice breaking lagi. Ya. Enggak usah ya. Di off dulu Mas Anda. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang badan. Tangan diputar-putar pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang badan. Tangan diputar-putar pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang badan. Tangan diputar-putar pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang badan. Tangan diputar-putar pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Nah, di sini yang dimaksud dengan budaya positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman pasti di sekolah sudah membiasakan kebiasaan baik, ya. Dan saya sudah coba rangkum kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Ini contohnya. Ya, ini adalah beberapa budaya positif atau kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ya, di antaranya kita berbaris dulu sebelum masuk. Lalu murid-murid bersalaman dengan guru-guru. Itu adalah contoh salah satu budaya positif. Lalu berikutnya budaya positif apa lagi yang ada di sekolah kita? Menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Nah, itu juga masuk budaya positif. Berdoa sebelum memasuki kelas. Yaitu lalu ada lagi karena kita ini kan sekarang masih COVID ya, walaupun sudah berkurang alhamdulillah, tapi kita tetap ada kebiasaan positif, yaitu mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Lalu apalagi ada sholat duha bersama, ada literasi. Nah, kita memiliki di sekolah kita ini kita memiliki banyak
ya banyak fasilitas, terutama di kelas-kelas. Setiap kelas punya pojok baca. Dan di sekolah kita pun ada perpustakaan yang sangat menunjang untuk literasi kegiatan anak-anak didik kita. Nah, itu juga bagian dari budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Apalagi budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah ini? Salah satunya adalah sholat duha. Sholat duha. Nah, ice breaking ini juga adalah salah satu bagaimana kita mengajar di kelas supaya anak-anak gak bosan. Kadang-kadang anak-anak kan kalau udah belajar nulis mulu atau dengerin selama gurunya aja. Nah, kita rubah nih paradigmanya. Yuk kita coba kasih ice breaking ketika kita mengajar. Nah, ini adalah salah satu contoh ice breaking yang saya terapkan di kelas saya. Yuk kita sama-sama ice breaking ya, teman-teman. Yuk, aduh, maaf sebentar. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, bapak kucing meong meong, bapak kucing meong meong, mau makan meong meong, kita makan meong meong, dari lagi meong meong, dari meja meong meong, dari lagi meong meong, dari meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, bapak kucing meong meong, bapak kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, dari lagi meong meong, dari meja meong meong, dari lagi meong meong, dari meja meong meong. Bagaimana mengolah anak didik kita nih supaya sukses? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pasti mempersiapkan materi pembelajaran, kita mempersiapkan metode, kita juga mempersiapkan trik-trik biar anak itu senang belajar. Selain itu, kita juga menganggap anak itu anak yang istimewa. Jadi berbeda. Kita sebagai guru tidak bisa mensamaratakan anak didik kita, karena tadi dibilang anak didik kita itu punya bakat masing-masing unik. Nah, sebagai guru kita harus paham nih. Baik teman-teman, selanjutnya adalah tentang materi kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu digunakan untuk apa? Yang pertama untuk bertahan hidup. Nah, manusia itu butuh bertahan hidup. Yang kedua apa? Untuk kesenangan, untuk kebebasan, untuk kasih sayang dan merasa diterima. Lalu untuk kekuasaan. Ya. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan diterima,
love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, penguasaan atau kekuasaan yang dikenal dengan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, itu biasa kita temukan di dalam kelas. Pasti ada saja anak-anak yang bermasalah ya. Nah, di sini nanti kita belajar. Sebenarnya anak-anak yang bermasalah itu sesungguhnya mereka itu belum, ya di sini dijelaskan mereka itu belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini contoh kasus nih, ya. Contoh kasus. Saya ambil contoh. Ibu Afi adalah guru kelas 5 di SDN Keramat 6. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Ridho. Beberapa anak telah mengeluhkan Ridho yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Afi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ridho melakukan hal ini? Nah, jadi ketika kita menghadapi murid kita yang bermasalah di kelas, ya, kita jangan langsung jawab kamu ini, jangan langsung diomelin, jangan langsung. Kita harus mencari tahu nih, sebaiknya sebagai guru itu seperti itu. Mengapa anak itu berbuat seperti itu? Kenapa ya si Ridho itu kok main ambil-ambil aja makanan temennya? Nah, kita menggali. Bagaimana cara menggalinya? Ini ada contohnya. Ya, yang pertama, maaf salah ketik. Doni yang jadi ganti itu. Apabila jawaban Ridho ketika ditanya oleh Bu Afi adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi nih, misalnya di kelas itu Bu Afi sebagai guru mencari tahu nih ke Ridho, kenapa kamu kok ambil makanan temennya? Lalu Ridhonya menjawab, lapar Bu, saya nggak dibawain makanan teman-temannya. Itu salah satu contoh bahwa Ridho sedang berusaha, dia bersurvival, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makan. Seperti itu contohnya, ya. Lalu apabila jawabannya Ridho adalah dia merasa hebat dari teman-temannya sehingga temannya takut dengan dia, maka sebetulnya si Ridho itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, kekuasaan. Nah, ada kan anak yang begitu ya, merasa sok jagoan, merasa sok kuat. Nah, disitulah fungsi kita sebagai guru. Bagaimana kita bisa memahami anak, mengenali anak, lalu mencari jalan keluarnya. Nah, bagaimana mencari jalan keluarnya? Dengan melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Ya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, intinya restitusi itu bagaimana cara kita sebagai guru mencari jalan keluar masalah murid kita. Ya, ini namanya segitiga restitusi. Dan ini dilakukan tidak hanya oleh guru, tapi dengan kita berkolaborasi. Bisa berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut, bisa juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah murid kita. Ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun kita mengajarkan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita itu melakukan restitusi ke murid itu
menawarkan solusi-solusi yang terbaik. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Nanti anak itu akan kita tanya, kenapa kamu terlambat? Iya bu, tadi macet. Nah, supaya nggak kena macet gimana? Pasti anak akan berpikir, iya bu, saya harus berangkat lebih awal. Berarti kan kesadaran itu akan timbul dari diri siswa itu secara otomatis. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, kalau sudah timbul kesadaran dari dalam diri siswa, maka akan timbul keyakinan bahwa dia akan memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah untuk memperbaiki dirinya. Ya, ini adalah perubahan paradigma yang tadi saya sampaikan. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Teman-teman, ternyata sebagai guru itu kita memiliki posisi kontrol. Ya, di guru penggerak ini saya belajar dan mendapat ilmu bahwa guru itu memiliki 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini kita akan belajar kita nih ada di posisi yang mana sih sebagai guru? Apakah kita sebagai penghukum, guru yang suka menghukum? Apakah kita sebagai guru yang merasa murid jadi merasa bersalah? Nah, terus apakah kita menjadi guru nih sebagai teman? Kan ada ya, saking akrabnya nih guru sama teman udah kayak bestie gitu. Ada. Lalu apalagi guru sebagai pemantau. Nah, guru nih sebagai pemantau, memantau kegiatan murid. Yang terakhir itu sebagai manajer. Sebagai manajer itu apa sih? Yaitu guru yang menunjukkan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang idealnya memang kita sebagai guru adalah sebagai manajer, ya, kita bisa mengontrol murid. Jadi bukan sebagai penghukum. Kenapa? Karena seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik juga verbal. Itu seperti yang tadi saya bilang akan menyakitkan dan akan diingat oleh murid. Jadi sebaiknya sebagai guru kita jangan di posisi penghukum, ya teman-teman, ya. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya akan baik. Kamu kenapa berisik? Kalau kamu berisik kan kedengeran tuh, misalnya kedengeran sama di ruang guru, nanti ibu malu deh sama kamu. Akhirnya murid merasa bersalah. Kalau aku berbuat begini, muridnya malu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, saya rasa teman-teman lebih paham. Kita kadang-kadang juga memang harus akrab ya sama murid, ya, tapi tetap ada batasannya. Lalu sebagai pemantau, ya itu tadi memantau dan mengawasi murid-murid. Nah, jadi ini materi yang saya bisa sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat, pastinya buat diri saya dan juga buat teman-teman. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah dalam menyelesaikan masalah di sekolah, guru harus pandai dan bijak menyelesaikan persoalan sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, kepala sekolah dan guru tahu betul tentang posisi kontrol sehingga secara cepat dan tepat dapat menentukan posisi kontrol mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, budaya positif senantiasa dijalankan melalui berbagai kegiatan yang melatih murid untuk bersikap baik.
Yang keempat, melakukan restitusi. Ya, ini teman-teman, yuk kita sama-sama kita terapkan restitusi ini di kelas kita. Jadi, ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Ibu Subandia sebagai Kepala Sekolah SDN Keramat 6. Terima kasih Bapak Anwar sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hati Ningsih, saya CGP Angkatan 7 dari SDN Keramat 6. Berikut ini adalah testimoni dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Subandia, kepala sekolah dari guru saya Ibu Hati Ningsih sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di sekolah kami. Ya, saya senang dan bangga ketika salah satu dari guru saya menjadi seorang calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi guru penggerak, sehingga mereka bisa memotivasi teman-temannya membangun budaya positif yang ada di sekolah. Perubahan-perubahan di sekolah sangat terlihat ketika guru-guru penggerak kami mulai menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari pelatihan guru penggerak. Sukses selalu buat Bu Hati Ningsih. Kamu pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Afi, rekan sejawat dari Ibu Hati Ningsih, calon guru penggerak di sekolah kami. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ibu Hati Ningsih sangat bagus karena itu bisa memotivasi kami untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang baik melalui konsep keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu Harti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakila Humaira. Saya anak murid Bu Harti. Saya senang belajar dengan Bu Harti karena Bu Harti baik dan menyenangkan. Kemarin saya berbuat kesalahan, lalu Bu Harti mengajarkan saya segitiga restitusi supaya saya tidak mengulangi lagi kesalahan dan menyadari kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.